Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ke-31. Pada suatu ketika Ari radhiyallahu anhu duduk sambil menangis. Seseorang datang bertanya kepadanya, mengapa ia menangis? Ia menjawab, sudah 7 hari tidak ada tamu yang datang ke rumahku. Aku takut Allah Subhanahu wa taala marah karena suatu perbuatanku, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakanku. Ittihab. Kisah ke-32. Pada suatu ketika seseorang mendatangi temannya dan berkata, aku mempunyai tanggungan utang sebesar 400 dirham. Sekarang aku meminta bantuanmu. Kemudian temannya memberi bantuan sebesar 400 dirham. Setelah orang itu pergi, ia menangis. Istrinya mengira bahwa ia menangis karena kehilangan hartanya. Istrinya berkata, kalau engkau mencintai harta, mengapa uangmu engkau berikan kepada orang lain? Ia menjawab, aku menangis karena tidak mengetahui keadaannya, padahal ia kawan baikku. Mengapa ia sampai meminta kepadaku? Kisah ketiga. Pada suatu ketika Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma sedang berjalan di sebuah hutan. Di perjalanan ia melewati sebuah kebun buah. Di dalam kebun itu terdapat seorang budak Habasi yang sedang bekerja. Ketika itu kiriman makanannya yang berupa roti datang. Pada saat itu juga seekor anjing yang tersesat mendatangi kebun buah tersebut dan berdiri di samping budak tersebut. Sambil bekerja, budak tersebut melemparkan sepotong roti kepada anjing tersebut. Anjing itu pun memakannya. Namun setelah makan, anjing itu tetap berdiri di tempat tersebut. Kemudian budak itu melemparkan potongan roti yang kedua, kemudian yang ketiga kepada anjing tersebut, dan membiarkan anjing itu memakan semua roti tanpa meninggalkan sedikit pun untuk dirinya. Abdullah radhiyallahu anhu memperhatikan kejadian di atas dengan berdiri dan penuh perhatian. Ketika ketiga roti itu habis, Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada hamba sahaya itu, berapa roti yang dikirim untukmu setiap hari? Ia berkata, engkau melihatnya sendiri, hanya 3 potong roti yang dikirim untukku. Lalu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, lalu mengapa ketiga-tiganya engkau berikan kepada anjing itu? Hamba sahaya itu menjawab, anjing itu tidak tinggal di sini. Ia datang dari tempat yang jauh. Untuk sampai ke tempat ini, ia tentu sangat lapar dan letih. Maka aku malu menyuruhnya pergi begitu saja tanpa memberinya makanan. Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, sekarang kamu mau makan apa? Hamba saya itu berkata, dalam 1 hari ini aku akan menahan lapar, dan itu tidak berat bagiku. Abdullah radhiyallahu anhu berpikir dalam hati, orang-orang mencaci maki aku karena terlalu dermawan, tetapi hamba saya ini lebih dermawan daripada aku. Setelah berpikir demikian, ia pulang ke kota dan membeli kebun beserta hamba sahaya itu dan semuanya yang berada di dalam kebun itu dari pemiliknya. Setelah dibeli, ia memerdekakan hamba sahaya itu dan memberikan kebun tersebut kepadanya. Istighfar, subhanallah.
Kisah ke-34. Abul Hasan At-Tahaki rahmatullahi tinggal di kampung Rai, salah satu kampung di kota Khorasan. Pada suatu hari ia kedatangan lebih dari 30 orang tamu. Sedangkan ia tidak memiliki cukup roti untuk menjamu tamu-tamunya. Ia tidak sempat membuat roti lagi karena hari sudah larut malam. Ia memotong-motong roti miliknya menjadi kecil-kecil dan meletakkannya di sebuah alas makan yang dibentangkan di hadapan tamu-tamunya. Kemudian ia mempersilahkan semua tamunya untuk duduk. Selanjutnya ia memadamkan lampu dan semua tamu mulai makan hidangan tersebut. Dari setiap tamu terdengar suara mengunyah. Ketika diperkirakan semuanya telah makan, lampu pun dihidupkan kembali. Kemudian alas makanan dilipat. Ternyata rotinya masih utuh. Jadi tidak ada seorang pun yang makan roti tersebut. Semua tamu hanya pura-pura mengunyah agar orang lain dapat memakannya hingga kenyang, sekalipun setiap orang telah berpura-pura makan. Allahu Akbar. Kisah ke-35. Subah rahmatullahi adalah seorang muhadis yang masyhur. Ia diberi gelar Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis. Ia juga terkenal karena kejuhudannya dan ketaatannya dalam beribadah. Pada suatu ketika seorang pengemis datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Ketika itu ia tidak memiliki apa-apa. Maka ia menarik sebuah usuk dari atap rumahnya dan diserahkannya kepada pengemis itu supaya ia menjualnya. Dan ia minta maaf kepada pengemis tersebut karena tidak memiliki sesuatu pun untuk diberikan. Allahu Akbar. Kisah ke-36. Ketika Abu Sahal Soluki rahmatullahi sedang berwudu, datanglah seseorang yang memerlukan bantuan. Pada waktu itu ia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Ia berkata, "Tunggulah sebentar sampai aku selesai berwudu." Setelah selesai berwudu, ia memberikan kendi dari kayu yang digunakan untuk berwudu. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.